Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Batasan area pelipatan pahala di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram." Bahwasanya salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, itu lebih utama 1000 kali lipat daripada salat yang dilakukan pada selainnya, kecuali Masjidil Haram. Berbicara tentang pelipat gandaan pahala dari satu ibadah yang dilakukan di Masjid Nabawi, maka pertanyaannya, apakah pelipat gandaan tersebut itu terbatas kepada masjid yang dahulu dibangun oleh Nabi, ataukah berlaku kepada masjid baru atau masjid perluasan? Hal ini juga berkenaan dengan sholat arba'in yang biasa dilakukan oleh jamaah haji maupun jamaah umroh, berdasar kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Man shalla fil masjidi arba'ina salatan la yafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minan adzabi wa bari'un minan nifaq." Barang siapa yang sholat di masjidku sebanyak 40 kali sholat tanpa ada yang ketinggalan, maka dia akan dicatat terbebas dari neraka dan selamat dari siksa, serta terbebas dari sifat munafik. Maka kembali lagi pertanyaannya, apakah sholat arba'in ini akan mendapatkan fadilahnya itu jika dilakukan di Masjid Nabawi yang pada bangunan asal yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, yang ukurannya dulu hanya sekitar 50 kali 50 meter, padahal sekarang sudah mencapai 165.000 meter persegi. Hal ini menjadi pro kontra, tidak hanya sekarang, namun itu terjadi sejak perluasan pertama di era Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika itu sebagian sahabat enggan untuk sholat di lokasi perluasan masjid, dan mereka memilih sholat di lokasi masjid yang asal. Maka Sayyidina Umar berkata, seandainya aku tidak mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk memperluas masjid ini, niscaya aku tidak akan berani memperluas bangunannya. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya yang dikutip di dalam kitab Adwaul Bayan, "Wallahi innahu la masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau imtadda ila dzil hulaifah." Demi Allah, masjid ini adalah Masjid Nabawi, masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun diperluas sampai ke daerah Dzul Hulaifah atau sampai ke Masjid Bir Ali yang jaraknya kurang lebih 17 km dari Madinah, dari Masjid Nabawi. Maka menurut perkataan Sayyidina Umar ini menjadi jelas bahwasannya pelipat gandaan sholat dan juga sholat arba'in ini tidak hanya berlaku di area masjid Nabi yang asli yang cuma 50 kali 50, tapi juga area perluasan masjidnya. Sekarang bagaimana mengenai sholat di Masjidil Haram? Di dalam lanjutan hadis riwayat Ahmad di atas, wa sholatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin. Adapun sholat di Masjidil Haram itu lebih afdal, lebih baik 100.000 kali lipat daripada sholat di tempat yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sama, di mana batasan Masjidil Haram yang itu kemudian tatkala orang melakukan ibadah sholat dia akan dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipatnya. Apakah Masjidil Haram yang dimaksud itu adalah Masjidil Haram yang dulu ada semasa
baginda Nabi Muhammad SAW yang diperkirakan hanya 1.500 sampai 2.000 meter persegi, ataukah yang termasuk perluasan sekarang yang sekarang sudah mencapai 350.000 meter persegi, ataukah berlaku kepada semua tanah haram yang akhirnya menjadi luas. Menanggapi hal ini, ada seorang tabi'in dari Makkah, yaitu Atha bin Abi Rabah. Beliau digelar sebagai imam ahli Makkah pada masanya. Beliau ditanya oleh seorang namanya Rabi bin Subaih. Dia berkata, "Ya Aba Muhammad, hadzal fadlul ladzi yudhkaru fil masjidil harami wahdahu aw fil harami kullih." Wahai Abu Muhammad, keutamaan yang disebut mengenai Masjidil Haram itu apakah tertentu di bangunan Masjidil Haram saja ataukah berlaku umum di tanah haram Makkah? Maka Atha bin Abi Rabah beliau menjawab, "Bal fil harami kullihi innal harama kullahu masjidun." Hal itu berlaku di semua tanah haram, karena sesungguhnya tanah haram itu semuanya adalah masjid. Perkataan ini terdapat dalam Musnad At-Tayalisi. Maka jamaah haji ataupun umroh yang kebetulan hotelnya sangat-sangat jauh dari Masjidil Haram, maka tatkala mereka melakukan sholat di area sekitar hotel, maka mereka pun juga mendapatkan pahala yang sama. Ataupun jamaah umroh yang sedang sakit ataupun lanjut usia yang sangat kesulitan tatkala memaksakan diri untuk sholat di Masjidil Haram, maka tatkala sholat di masjid terdekat itu pun tidak kalah pahalanya, pelipat gandaannya itu juga masih berlaku karena masih berada di kawasan tanah haram. Pembahasan ini mohon tidak disalahgunakan untuk menjadi dasar kemalasan orang yang berumrah atau haji untuk mendatangi Masjidil Haram. Semoga tetap semangat, diberikan kesehatan, dan bersyukur karena Allah telah menyampaikan di tempat yang mulia yaitu tanah haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.